Ia seorang jenderal besar dengan segudang pemikiran dan gagasan yang banyak menentukan wajah Tentara Nasional Indonesia. Ia juga sosok perwira pejuang dengan idealisme dan konsistensi yang mewarnai jatuh bangunnya sejarah negeri ini. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah seorang legenda jenderal pejuang dan pemikir yang jejak-jejaknya menimbulkan rasa kagum. Abdul Haris Nasution atau yang lebih kerap disapa Pak Nas ini lahir di Huta Pungkut, Kecamatan Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918. Ia adalah anak kedua dari pasangan Haji Abdul Halim Nasution dan Zahara Lubis. Pada tahun 1925, ketika memasuki usia sekolah, Pak Nas menempuh pendidikan dasar di HIS, Hollands Inland School. Setelah menamatkan HIS pada tahun 1932, Pak Nas menjadi siswa di sekolah HIK, Hollands Indian Quick School, yaitu sekolah guru di Bukit Tinggi. Pada tahun 1935, Pak Nas berangkat ke Bandung untuk menamatkan sekolah guru. Di sana, Pak Nas memiliki sahabat yaitu Artawi yang merupakan anggota KNIL. Hal ini menyebabkan Pak Nas mulai makin tertarik dengan militer. Kemudian dirinya mengikuti ujian Algemeen Middelbaar School B AMS di Jakarta. Hal itulah yang menyebabkan Pak Nas memperoleh 2 ijazah sekaligus pada tahun 1938. Setelah berhasil menempuh pendidikan, Pak Nas menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Namun, ia merasa kurang cocok dengan profesinya sebagai guru tersebut. Pak Nas mulai semakin tertarik dengan militer dan dirinya mengikuti Corps of Leading Reserve Officer KNIL atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada 1940 sampai 1942. Ketika invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, Pak Nas ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya. Namun kemudian para pasukan yang bertempur bersamanya bubar. Lalu Pak Nas sendiri kemudian pergi ke Bandung. Di Bandung ia menjadi seorang pegawai Pamung Praja. Tak lama kemudian ia kembali masuk militer dan menjabat sebagai wakil komandan barisan pelopor di Bandung pada tahun 1943. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan merdekanya Republik Indonesia membuat Pak Nas bersama dengan para bekas tentara peta kemudian mendirikan Badan Keamanan Rakyat BKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia TNI. Karir militernya kemudian merangkak. Di bulan Maret tahun 1946, Pak Nas ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 Priangan. Di bulan Mei 1946, Presiden Soekarno melantiknya sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Dan pada tahun 1948, ketika pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musa pecah di Madiun, Pak Nas memimpin pasukannya menumpas pemberontakan tersebut. Ketika memimpin Divisi Siliwangi, Pak Nas menarik pelajaran bahwa rakyat mendukung penuh Tentara Nasional Indonesia. Disinilah kemudian ia menggagas metode atau taktik perang gerilya atau guerrilla warfare yang diartikan sebagai bentuk perang rakyat. Buku yang ditulis oleh Pak Nas yaitu berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing di seluruh dunia. Buku ini juga menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, yakni West Point, Amerika Serikat. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa revolusi kemerdekaan ketika agresi militer Belanda pada tahun 1948 sampai 1949. Setelah itu, beliau diangkat oleh Presiden Soekarno, kala itu menjadi Wakil Panglima Besar TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman. Setelahnya, ia kemudian pindah posisi sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di akhir tahun 1949,
Pak Nas kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pak Nas kemudian menikah dengan Johanna Sunarti yang merupakan putri kedua dari RP Gondokusumo, aktivis Partai Indonesia Raya Gerindra. Pasangan itu berkenalan dan jatuh cinta di lapangan tenis Bandung. Pasangan ini dikaruniai dua putri, yakni Hendrianti Saharah Nasution dan Ade Irma Suryani Nasution. Di masa mudanya, Pak Nas sangat mengagumi Insinyur Soekarno. Namun setelah masuk dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia, ia kerap akur dan tidak akur dengan presiden pertama itu. Ia menganggap Insinyur Soekarno ikut campur tangan dan memihak salah satu kelompok ketika terjadi pergolakan di internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam biografi Jenderal Nasution diketahui bahwa ia adalah orang yang berada di balik peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS kemudian melakukan pembentukan DPR baru. Insinyur Soekarno kala itu tidak senang dan kemudian memberhentikan Pak Nas sebagai KSAD. Namun kemudian Bung Karno mengangkat Pak Nas kembali sebagai KSAD pada tahun 1955. Ia diangkat setelah meletusnya pemberontakan PRRI Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai CEO formatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Di tahun 1957, Pak Nas ikut dalam kancah politik Indonesia. Tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI Permesta. Soekarno kemudian menyatakan status negara dalam keadaan perang. Pak Nas ditunjuk sebagai penguasa perang pusat. Pemberontakan kemudian dipadamkan dengan cepat. Diketahui di tahun 1959, Pak Nas mengajukan gagasan pada Soekarno bahwa Undang-Undang Dasar harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan ini kemudian menghasilkan dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959. Memasuki awal tahun 1960-an, hubungan antara Pak Nas dan Bung Karno menjadi tidak akur dan renggang. Kala itu, Jenderal Nasution menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Jenderal Nasution tidak suka dengan sikap Bung Karno yang kala itu dekat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketika peristiwa gerakan 30 September PKI atau yang biasa kita sebut G30 SPKI meletus pada tahun 1965, Jenderal Nasution menjadi salah satu target dari PKI untuk diculik dan dilenyapkan bersama dengan Jenderal Ahmad Yani dan beberapa jenderal lainnya. Namun, upaya tersebut gagal karena Jenderal Nasution dapat melarikan diri ke halaman rumah menuju dinding pemisah antara rumahnya dengan kedutaan besar Irak. Tentara menemukannya dan menembaknya, namun meleset. Lalu ia memanjat dinding dan berhasil lolos. Namun, ia harus kehilangan putri kecilnya yakni Ade Irma Suryani Nasution yang tertembak dengan 3 peluru di punggungnya. Ajudannya yaitu Pierre Tandean tertangkap karena disangka pasukan Cakrabirowa sebagai Jenderal Nasution. Pasca G30 SPKI, Jenderal Nasution kemudian bekerja sama dengan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat menumpas habis para pimpinan dan pangkat PKI. Jenderal Nasution juga memimpin sidang istimewa MPRS yang kemudian melengsarkan Insinyur Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967 dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Pasca Soeharto berkuasa sebagai Presiden, Jenderal Nasution bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik pemerintahan Orde Baru. Bahkan kala itu, jenderal yang mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya, maka itulah Jenderal Abdul Haris Nasution. Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, jenderal besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini tersisih dari panggung kekuasaan. Ia lalu menyibukkan diri menulis memori. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid mamurnya lebih beredar. Jenderal Nasution merupakan salah satu tokoh yang menandatangani petisi 50 bersama Hugeng Ali Sadikin serta beberapa tokoh lainnya.
Petisi ini memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Ini juga menjadikan dia sebagai musuh nomor satu oleh penguasa Orde Baru. Walaupun dianggap sebagai musuh Orde Baru, Soeharto juga memberikan gelar Jenderal Besar dengan pangkat bintang 5 pada Abdul Haris Nasution. Pak Nas menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto tanggal 6 September tahun 2000.